Salam bahagia. Sahabat Wasta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penelusuran, pemikiran, serta pengkajian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Wasta. Salam bahagia. Sahabat Wasta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai 14 hukum alam semesta. Hidup berkelimpahan dalam makna luas berarti hidup penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan dalam kehormatan serta keharmonisan. Dalam makna yang lebih sempit, mencapai hidup berkelimpahan bisa dimaknai dengan kecukupan. Untuk mencapai hidup berkelimpahan, baik dalam makna luas maupun sempit, tentu tidak mudah apabila kita berpikir tidak mudah. Namun, jika dalam pikiran kita menyatakan hal itu mudah, maka hal mudah tersebut akan terwujud. Tidak semua orang bisa mewujudkannya. Namun, tidak pula ada hal yang mustahil di dunia ini. Ketika Anda dan siapapun ingin mencapai hidup yang berkelimpahan, asal mau mengusahakannya, maka hal tersebut akan terwujud dengan catatan tahu rahasia dan formulanya. Lebih dari itu, Anda juga harus mampu menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup Anda sendiri dengan melakukan hal-hal luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja. Rahasia alam semesta berkaitan dengan keberlimpahan hidup dan juga menjadi kunci bagi siapapun yang ingin mencapai keberlimpahan adalah hukum alam semesta. Hukum adalah aturan yang harus diikuti, dan siapa yang mengikuti aturan akan mendapatkan kemudahan. Setidaknya tidak akan mendapatkan masalah dan mendapatkan kelancaran. Sedangkan bagi mereka yang melawan hukum, akibatnya akan mendapatkan hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Kemudahan atau kelancaran dalam kehidupan adalah mendapatkan apa yang dicita-citakan, didambakan, mudah meraih harapan, sedangkan hukuman dalam kehidupan atau sanksi atau konsekuensi adalah mendapatkan kesusahan, masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit, dan berbagai hal buruk yang tidak menyenangkan. Lalu, apa saja rahasia alam semesta yang bisa mengantarkan seseorang mencapai hidup berkelimpahan serta mencapai kemakmuran? Ada 14 hukum alam semesta yang harus diikuti untuk mencapai keberlimpahan hidup, dan kesemuanya itu adalah kunci. Jika Anda ingin mencapai keberlimpahan dan juga kemakmuran dalam hidup ini, pahami dan praktekkan hukum alam semesta. Hukum alam semesta terdiri dari 14 buah yang meliputi: pertama adalah hukum netralitas atau the law of neutrality. Semesta raya tercipta melalui vibrasi oleh Sang Maha Pencipta sedari awal hingga saat ini dan seterusnya. Vibrasi ini kemudian menjadi waktu, ketiadaan, dan keadaan, yang semuanya
diciptakan dalam hukum netralitas. Semesta raya meniadakan benar dan salah, baik dan tidak baik, karena hal itu bersifat subjektif dan tergantung sudut pandang serta kepentingan. Netralitas semesta raya memantulkan atas vibrasi, frekuensi, dan energi dari perbuatan dan pikiran manusia sebagai semesta diri. Yang kedua, hukum getaran atau the law of vibration. Hukum ini mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak, bergetar, dan berjalan dalam bentuk pola-pola melingkar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Prinsip-prinsip yang sama tentang getaran yang ada di dunia fisik berlaku juga kepada pikiran, perasaan, serta kemauan yang keras di semesta ini. Setiap suara, sesuatu, dan bahkan pikiran memiliki frekuensi getaran tersendiri yang sifatnya unik untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, hukum 3 dalam kesatuan atau the law of 3 in unity. Kesempurnaan semesta raya tercipta dengan adanya 3 hal, yaitu sumber energi, fisik, dan software. Seperti halnya manusia, sumber energinya berasal dari ruh atau rub, fisiknya berasal dari semesta raya, dan softwarenya berasal dari program yang diinstalkan oleh Sang Maha Pembuat. Hukum 3 dalam kesatuan, atau dalam bahasa awalnya disebut dengan Tria Hezama, ini berlaku untuk semua hal yang ada di semesta raya, baik itu hewan, tumbuhan, batu, molekul, atom, dan lain-lainnya. Bahkan barang atau benda yang kita temukan sehari-hari, seperti komputer atau handphone, juga menggunakan hukum ini, karena di dalamnya terdapat listrik sebagai sumber daya, terdapat software untuk berbagai macam program, dan casing atau fisik dari komputer dan handphone itu sendiri. Yang keempat, hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis, atau the law of bioelectromagnetic. Hukum alam semesta menunjukkan bagaimana kita membuat barang-barang atau hal-hal, peristiwa-peristiwa, serta orang-orang yang datang ke dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ucapan-ucapan, serta tindakan-tindakan kita menghasilkan energi-energi yang sebaliknya menarik energi-energi yang sama atau sifatnya koheren kepada diri kita. Energi-energi negatif akan menarik energi-energi negatif, dan energi-energi positif akan menarik energi-energi positif. Jadi, prinsip hukum bioelektromagnetik adalah bahwa arah pikiran Anda, isi hati Anda, dan tindakan Anda akan mempengaruhi kemana energi itu mengalir. Jika kita berpikir baik, maka akan menarik dan terhubung dengan kebaikan-kebaikan, serta menjauhkan dari keburukan. Demikian juga sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka akan terhubung dengan keburukan-keburukan dan jauh dari keselarasan. Yang kelima, hukum kemanunggalan.
atau the law of divine oneness. Hukum ini membantu kita untuk memahami bahwa kita ini hidup di dalam dunia, di mana kita semua saling berhubungan, menyatu atau menunggal. Segala sesuatu yang kita lakukan, ucapkan, pikirkan, dan yakini berpengaruh kepada semua manusia serta alam semesta yang mengelilingi kita. Untuk memahami hukum ini, hanya dengan logika saja tidak cukup dan tidak mampu memberikan kita pemahaman yang jelas. Karena dalam hukum ini mengandung muatan spiritual yang mengarahkan kita pada esensi kemanunggalan. Penerapan hukum ini dalam dunia kerja di kantor misalnya. Walaupun Anda tidak diperhitungkan, sesungguhnya Anda memiliki arti yang sangat besar bagi perusahaan. Seorang sales misalnya, yang biasanya hanya dicibir dan dipandang sebelah mata, tapi justru ialah yang menjadi ujung tombak perusahaan. Yang keenam, hukum aksi atau the law of action. Hukum aksi atau tindakan atau usaha harus diterapkan apabila kita ingin mewujudkan apa yang kita inginkan dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa aktif berusaha dalam segala sesuatu yang berkaitan dan mendukung pikiran-pikiran, harapan-harapan, emosi-emosi, dan perkataan-perkataan kita. Dalam arti kata lain, no pain, no gain. Jika kita tidak berusaha, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang ketujuh, hukum pasangan atau the law of correspondence. Hukum alam semesta mengatakan bahwa prinsip-prinsip atau hukum-hukum fisika yang menjelaskan tentang dunia fisik kita, energi, cahaya, getaran, dan gerak, memiliki pasangan prinsip-prinsipnya di semesta raya. Yang kedelapan, hukum sebab akibat atau the law of cause and effect. Hukum alam semesta menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan atau di luar hukum alam semesta. Setiap tindakan atau aksi memiliki reaksi atau akibat, dan apa yang kita tanam akan kita tuai. Hukum ini terkadang disebut juga dengan istilah hukum konsekuensi. Yang kesembilan, hukum kompensasi atau the law of compensation. Hukum alam semesta ini adalah hukum sebab akibat yang diterapkan kepada keberkahan dan kelimpahan yang kita terima. Dampak-dampak dari perbuatan-perbuatan kita yang nampak kita terima dalam bentuk pemberian-pemberian, entah itu berupa uang, jasa, warisan, persahabatan, ataupun berupa berkah atau rahmat. Yang ke-10, hukum transmutasi energi yang kekal atau the law of perpetual transmutation of energy. Hukum alam semesta menyatakan bahwa semua manusia memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi-kondisi atau nasib yang terjadi dalam kehidupannya. Getaran dari energi-energi yang tinggi seperti niat mengubah nasib
untuk menjadi lebih baik akan menghabiskan dan mengubah getaran-getaran dari energi yang lebih rendah, yaitu ketidakberdayaan, serta mengubahnya menjadi getaran yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita masing-masing dapat mengubah energi-energi dalam kehidupan kita dengan memahami hukum-hukum alam semesta, serta menerapkannya agar terjadi suatu perubahan. Yang ke-11, hukum relativitas atau the law of relativity. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa setiap orang akan menerima serangkaian cobaan untuk menguatkan keyakinan mereka. Kita harus melihat setiap cobaan ini atau gemblengan merupakan suatu tantangan dan keteguhan keyakinan serta tidak putus asa dalam menghadapi semua cobaan ini. Hukum ini juga mengajarkan kita untuk membandingkan cobaan-cobaan yang kita hadapi dengan cobaan-cobaan orang lain, serta meletakkan semuanya dalam suatu perspektif yang benar. Bagaimanapun buruknya atau permasalahan atau parahnya permasalahan yang kita hadapi, akan selalu ada orang lain yang mempunyai masalah yang lebih parah dari kita, karena segala sesuatu itu sifatnya relatif. Yang ke-12, hukum polaritas atau the law of polarity. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu berada dalam sekumpulan proses yang berkesinambungan dan memiliki lawan yang sifatnya terbalik atau oposan. Kita mampu menekan dan mengubah pikiran-pikiran kita yang tidak kita inginkan dengan memusatkan perhatian kita kepada kutub yang polaritasnya berlawanan dengan pikiran-pikiran tersebut. Ini juga dikenal dengan istilah hukum getaran-getaran mental. Yang ke-13, hukum irama atau the law of rhythm. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu bergetar dan bergerak mengikuti irama-irama tertentu. Irama-irama ini menjelma dalam bentuk musim-musim, siklus-siklus, tahap-tahap perkembangan, serta pola-pola tertentu. Setiap siklus mencerminkan keteraturan dari alam semesta. Hanya mereka yang memiliki kapasitas sebagai diri yang mampu bangkit di atas bagian-bagian negatif dari suatu siklus dengan tidak pernah membiarkan dirinya terlalu gembira atau membiarkan pikiran-pikiran negatif memasuki kesadarannya. Jadi, diri yang dimaksud adalah diri yang netral, yang tangguh dalam menjalani kehidupan. 14. Hukum gender atau dualitas atau the law of gender. Hukum alam semesta ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sifat positif, maskulin, jantan atau yang, dan sifat negatif, feminin, betina atau yin, yang merupakan dasar dari semua yang terwujud. Semua orang sejatinya harus menyeimbangkan energi-energi yang dan yin yang mereka miliki untuk mampu menjadi seorang manusia sejati dan
turut menjadi mitra sang pemelihara dalam skala tertentu sesuai dengan kemampuannya. Dalam bahasa asal, hukum dualitas disebut dengan Ranor. Sahabat Wasta, demikianlah pembahasan kali ini mengenai 14 hukum alam semesta. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta, yang membahas mengenai penelusuran, pemikiran, dan pengkajian. Salam bahagia selalu.